Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu yang fokus hidup kami hanya Engkau. Haleluya. Rindu kami memandang wajah-Mu pada pagi hari ini. Lebih dalam kami masuk dalam hadirat. Haleluya. Haleluya.
Bilakah ku pandang wajah-Mu? Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan Ratu surgawi, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita. Mengalir air kehidupan, mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, sempurna, sempurna abadi. Bersama orang sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapa, inilah satu kerinduan kami. Kami ingin bertemu Engkau, Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu, berjuang untuk kehidupan kami, ya Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan kami tempat di surga sana, Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Kami memperingati hari kenaikan-Mu di surga, Tuhan. Hari yang istimewa,
hari yang luar biasa bagi kami. Berikan kami Tuhan hati yang benar-benar mengerti bahwa rumah kami ada di surga, di langit baru dan bumi baru. Sebab Engkau berkata, aku bukan berasal dari dunia ini. Tapi Engkau berkata, Engkau berasal dari surga. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, Kau bukakan, Kau singkapkan pemahaman dan pengertian setiap umat-umat-Mu. Bahwa kami di dunia ini sementara. Ini bukan tempat kami. Sebab itu Tuhan, ajarkan kami. Berikan kami pengertian supaya kami benar-benar dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Ajarkan kami, tegur kami, nasihati kami, supaya kami mengerti, sadar akan kehidupan kami ini Tuhan. Karena masih banyak orang-orang yang belum mengerti, belum sadar dan belum dibukakan Tuhan, bahwa Engkau menyiapkan rumah kami di surga sana, di langit baru dan bumi yang baru. Bapa, dalam kesempatan kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga pada saat hari ini, yang diperingati oleh setiap umat-umat-Mu, khususnya buat bangsa kami Indonesia, buat Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini Tuhan. Kami merindukan hari yang istimewa ini. Tuhan menjamah, Tuhan menuntun kami melewati Roh Kudus-Mu, membukakan, menyingkapkan setiap rahasia kebenaran-Mu. Bapa, layakan kami, kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari yang hari yang istimewa. Kita bersukacita karena kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah hari kenaikan Tuhan Yesus pada kesempatan pada hari ini tanggal 13 Mei ya, tahun 2021 benar-benar kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak sekedar hanya memperingati, tapi suatu kerinduan kita pada kesempatan ini benar-benar Tuhan memberikan kita sesuatu pemahaman, pengertian bahwa Tuhan Yesus naik ke surga adalah menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Tentu ya, kita harus mengerti. Ya, harus mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk mengikuti Dia. Untuk kita mendiami rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga. Amin. Sebab tidak semuanya orang akan bisa menempati tempat yang Tuhan sediakan di sana. Amin. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sementara kita ada di dunia ini, mari kita benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanpa itu Bapak Ibu kita tidak mengerti. Ya. Tanpa itu kita tidak paham. Menjadi orang Kristen itu harus yang bagaimana? Melakukan yang bagaimana supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal nanti.
Banyak orang nggak paham. Karena apa Bapak Ibu? Saudari dikasih Tuhan. Terus saya mengingatkan ini. Karena sudah dari sononya, dari awal itu pemahaman, pengajaran kepada orang yang percaya kepada Tuhan itu cukup hanya percaya kepada Yesus, selamat. Bergereja, cukup bergereja, datang ke gereja itu selamat. Nah inilah kebanyakan pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu, yang saya juga sangat hari-hari ini sangat, hati saya itu sangat berduka cita, sangat miris, sangat memikirkan, aduh keadaan orang cuma hanya mengikuti Yesus itu adalah sekedar hanya cuma berorganisasi, masuk gereja seperti itu. Dia merasa sudah puas. Dia sudah merasakan dia sudah aman. Nah Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebab itu tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerah kepada umat-umat Kristen hari ini, yang seluruh dunia juga merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita minta benar-benar hari tanggal 13 Mei tahun 2021 ini benar-benar kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus itu beda dengan tahun-tahun yang lalu. Amin. Bapak Ibu, kita minta, kita punya kerinduan supaya benar-benar orang dijamah oleh Tuhan, orang dibukakan pemahaman tentang kehidupan mengikuti Tuhan. Nah tentu Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, untuk memiliki kerinduan ini terlebih dahulu ya saya, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, ya sebelum kita diberikan memahami tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, ya tentu saya dulu Bapak Ibu saudari, ya merindukan ini dan dianugerahkan tentang pemahaman ini Bapak Ibu, ya pemahaman ini. Kita melihat Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan di Filipi 3 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan ini. Ya. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Bukan di bumi ini. Orang belum dibukakan tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia pikir bahwa hidupnya itu, surga itu ada di dunia ini. Di Yohanes 14 ayat yang kedua juga mengatakan di sini Bapak Ibu. Jelas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab itu hari ini kita memperingati hari kenaikannya ke surga. Apa tujuan Tuhan itu naik ke surga? Bapak Ibu harus paham. Kalau dulu Bapak Ibu sebelum saya mengerti ini, ya, Tuhan Yesus naik ke surga, hore, gitu ya. Hore, Tuhan Yesus naik ke surga, sukacita gitu ya. Tapi kita tidak mengerti kenapa dia naik ke surga. Kenapa dia mati, bangkit dan naik ke surga. Kenapa dia rela memberi hidupnya kepada saya dan saudara. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang yang mengaku, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya seperti saya dulu Bapak Ibu belum mengerti seperti saat-saat hari ini.
belum dibukakan, belum dibuat pemahaman yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya hari ini. Masih rabun seperti itu. Kenapa masih rabun, Bapak Ibu? Ya. Anugerah saya katakan. Kalau hari ini Tuhan membukakan satu pengertian, suatu pemahaman yang jelas ya tentang kebenaran firman Tuhan ini, itu anugerah bagi saya. Sebenarnya kita dianugerahkan, semua dikasih anugerah. Ya. Nunggu waktunya, amin. Tunggu waktunya, semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, harus ada orang yang berani memberi hidupnya dulu kepada Tuhan. Memberi nyawanya untuk keselamatan. Seperti Yesus yang rela memberi hidupnya kepada saya dan saudara. Dia sudah memberikan teladan dalam kehidupannya untuk saya dan saudara. Tanpa dia memberi hidup dan teladannya, Bapak Ibu, kita tidak tahu kemana. Kita dibawa kemana hari ini. Kita tidak mungkin bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin tidak ada. Tanpa dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Tanpa dia memberi nyawanya kepada saya dan saudara. Mungkin hari ini kita tidak memperingati Jumat Agung, hari kebangkitannya, dan hari kenaikan Tuhan ke surga hari ini. Nah, kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa jelas Tuhan kita hidup. Kita menyembah Tuhan kita itu nyata, ada. Kita memiliki Allah, memiliki Yesus itu Allah yang hidup. Kita menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab itu Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita harus banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab itu gereja ini ada. Sebenarnya harus mengajarkan kebenaran yang benar-benar benar. Untuk membawa orang itu ke dalam kerajaan surga. Membawa orang dalam keselamatan. Mengajarkan kebenaran. Mengajarkan yang benar-benar yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sudah teladani dalam kehidupan kita. Simple. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus Tuhan memberi hidupnya, menderita di kayu salib, Bapak Ibu, untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, yang gagal, yang hilang. Sehingga Yesus Kristus memberi hidupnya untuk mengembalikan rancangan yang semula ini, yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah tujuan orang Kristen. Inilah intinya kekristenan, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kita harus serupa seperti Yesus. Kita harus sempurna. Sebab itu dia taat sampai mati di kayu salib. Dengan ratap tangis. Karena kesalehannya Tuhan mendengar, Bapa mendengar doanya. 100% Tuhan Yesus itu menjadi manusia seperti saya dan saudara.
Dia dengan berjuang melewati penderitaannya di kayu salib. Kalau dia anak Allah, anak Bapa, tidak perlu berjuang Bapak Ibu. Sudah didispensasi, sudah. Kamu memang bukan berasal dari dunia ini. Kamu memang berasal dari surga. Kenapa dia turun untuk menjadi manusia seutuhnya? Supaya saya dan saudara meneladani apa yang dia lakukan, apa yang dia contohkan. Dia turun untuk memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Dia setia dan taat sampai akhirnya. Tuhan tidak gagal di tengah jalan Bapak Ibu. Tapi banyak orang kita tidak meneladani seutuhnya seperti Tuhan Yesus contohkan. Kita menderita, kita sudah lari, gagal, tidak mau melanjutkan, tidak mau mengerti. Sehingga kita tidak bisa mengalami bahwa Yesus itu benar-benar hidup, nyata dalam kehidupan kita. Dia bangkit, dia naik ke surga. Kalau kita mau meneladani dia seutuhnya seperti apa yang Yesus lakukan. Ya artinya Bapak Ibu Saudari, penderitaan tidak seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Masing-masing kita mempunyai satu perbedaan. Masing-masing punya standarnya kita masing-masing. Belum kita menderita seperti Yesus Kristus. Tapi setidaknya kita ikut teladannya dia, ikut jejaknya dia. Sesuai dengan masing-masing yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah ini aja kita belum bisa melakukannya seutuhnya. Sehingga kita belum melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang lain, bagaimana kita bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Karena kita tidak melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita tidak mau menderita. Memang kehidupan orang-orang, kehidupan kita manusia ini, umat Tuhan, mana ada mau menderita. Padahal mengikuti Yesus itu harus menderita. Kalau mau percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus itu harus menderita. Sebab ada firman-Nya berkata, kalau kita bersama-sama menderita bersama Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jelas kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau orang tidak mau menderita seperti Yesus lakukan, tidak akan dipermuliakan, itu jelas firman Tuhan. Bukan saya yang berbicara. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena pengajaran, pemahaman yang salah. Bahwa hanya percaya Yesus sudah selamat karena dia sudah memberi hidupnya untuk dosa dan kesalahan kita. Jadi sekalipun kita berbuat dosa, berbuat apapun, nanti kalau mati masuk surga. Tidak ada Bapak Ibu. Bohong semua itu, palsu semua itu. Saudara disesatkan. Sebab itu, biar pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan membukakan pemahaman yang selama ini menyesatkan kita, membutakan kita. Karena datang ke gereja hanya menunjukkan muka saja. Seperti Ibu Adrenansi bilang. Sebelum dia dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Saya dulu hanya menunjukkan aja bahwa saya datang ke gereja, istilahnya absen. Nah banyak orang absen Bapak Ibu ke gereja, cuma absen kepada Tuhan.
Bahkan lebih parah dulu Bapak Ibu, titip ya persembahan. Dia pikir titip persembahan, dia nanti masuk surga. Sorry. Emangnya Tuhan itu murahan? Emangnya mengikuti Yesus itu seenaknya? Menjadi orang Kristen itu bukan murahan. Mengikuti Yesus itu mahal. Nyawa yang dia kita pertaruhkan. Amin. Kita sendiri yang membuat Yesus itu murahan di dalam kehidupan kita. Makanya menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, itu harus mahal, berkualitas menjadi orang Kristen. Banyak mempermalukan orang Kristen, bagaimana orang melihat kesaksian hidup menjadi orang Kristen. Ya sama pendeta aja saling berantem. Rame di medsos itu. Bagaimana bisa menjadi saksi Yesus? Sebenarnya kalau mau menjadi saksi Yesus, Yesus itu benar-benar hidup, karakter Yesus itu memang ada di dalam kehidupan kita. Baru dia menjadi saksi. Baru Yesus itu hidup, dihidupkan di dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan orang hari-hari ini, saya sangat hari-hari ini kalau saya melihat itu, Tuhan, miris. Miris. Bukan berarti saya Bapak Ibu sok kudus, sok pahlawan. Tapi harus menjadi sok pahlawan karena Yesus perintahkan itu kepada kita. Amin. Harus menjadi orang yang militan, orang yang benar-benar memberi hidup. Seperti Yesus memberi hidup, memberi nyawanya. Jangan takut kehilangan nyawa. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut, dia akan mendapatkannya. Banyak orang egois. Banyak orang mementingkan dirinya. Tidak peduli akan orang lain. Inilah keberadaan manusia sekarang ini. Semakin hari-hari ini saya lihat kehidupan di dunia ini semakin gelap, semakin jahat. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita harus mengerti dan paham, sadar hari ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita dibutakan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berusaha menyeret hidup kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Dia berusaha kita tidak tinggal rumah kita yang sudah Tuhan sediakan di surga sana. Sebab itu Bapak Ibu kita berjuang. Kata Tuhan, selama kita ada di dunia ini kita berjuang. Berjuang. Firman Tuhan berkata, berjuanglah ke pintu yang sempit. Berjuang. Tidak ada gratis, tidak ada murahan, tidak ada. Masuk ke surga, berjuang. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Lakukan kehendaknya. Selesaikan pekerjaan. Selama kita ada di dunia ini. Ini perintah Tuhan. Ini yang dia ajarkan bagi kita. Yang kita harus fokus ke sini. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan di bumi ini. Jelas Bapak Ibu. Tapi orang sebaliknya sibuk mencari kebahagiaan di dunia ini. Apa yang kita peroleh Bapak Ibu? Meleset semua apa yang dilakukan.
Inilah tugas kita Bapak Ibu. Membawa kebenaran ini kepada orang-orang yang kita kasihi, yang masih kita lihat kehidupan mereka, hidup yang gelap, hidup yang tidak tahu arah mereka. Mari kita sungguh-sungguh hari ini mempersiapkan diri kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Apa yang belum kulakukan, apa yang belum kau kehendaki aku belum lakukan. Tuhan, apa yang belum berkenan di dalam hidupku. Itu minta sama Tuhan. Nah, setelah Tuhan berikan jawaban dari doa kita, tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita minta benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, kita minta kepada Tuhan, terus Tuhan tidak menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin. Cuma kitanya yang tidak mau berperkara kepada Tuhan, tidak mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk memperkarakan hidup kita ini sudah benar atau tidak Tuhan. Tidak ada takut sama Tuhan. Banyak orang yang nggak takut sama Tuhan. Dia tidak tahu nanti kalau kita di tahta pengadilannya Bapak Ibu, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Waktu kita itu singkat. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Jelas firman Tuhan mengatakan, aku bukan berasal dari dunia ini, kata Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus berarti kita bukan tempat kita di dunia ini sementara. Sebab itu Tuhan Yesus berjuang di kayu salib untuk membawa kita itu ke tempat kita yang benar-benar itu di surga, di langit baru, bumi baru. Amin. Amin. Sebab itu Dia rela dirinya menderita di kayu salib supaya membawa kita itu nanti ke surga di sana. Itu tempat kita. Karena kegagalan oleh Adam dan Hawa, Dia menggantikan itu, Dia mengembalikan kerancangan yang semula. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jelas Bapak Ibu, betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Sebab itu kita berhutang sama Tuhan. Karena Dia rela memberi dirinya. Dia rela memberi nyawanya buat saya dan saudara. Dia rela Bapak Ibu. Ya hari ini kita memperingati. Dia berjuang buat saya dan saudara untuk menyediakan tempat di surga sana. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah. Kita bersyukur menjadi orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak cuma hanya percaya organisasi di KTP nama Kristen. Orang Kristen harus melakukan apa yang dia kehendaki. Harus menjadi contoh. Harus mengalami. Membuktikan bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan ini. Baru orang melihat. Wow. Dahsyat orang Kristen. Betul-betul kehidupannya seperti Yesus. Sehingga setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan juru selamat yang hidup. Amin. Amin. Ini yang harus kita kejar. Ini yang kita harus berjuang Bapak Ibu dalam hidup kita. Bu, sulit bu, susah untuk menjadi kudus, tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak orang beralasan seperti hanya Yesus yang bisa, hanya Tuhan yang bisa kudus. Kita kan manusia biasa, alasan manusia biasa. Tuhan itu menjadi manusia seutuhnya seperti saya dan saudara loh. Tidak ada alasan kita bilang seperti itu. Yesus sendiri sudah memberi anak Allah. Dia turun ke dunia ini untuk menjadi manusia seutuhnya. Supaya kita tidak punya alasan lagi Bapak Ibu. Amin. Berarti manusia bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berjuang.
Kalau boleh cawan ini lalu, kata Tuhan. Orang gak mau berjuang aja, maunya enak. Kasihan nanti Bapak Ibu. Apalagi zaman dunia seperti ini. Sehebat apapun kita hari ini, sekuat apapun hari ini, pasti mati. Semuanya pasti mati. Akhirnya kita pasti mati. Tidak ada selamanya kita tinggal di dunia ini. Ingat, tidak ada selamanya kita di dunia. Ujung-ujungnya kita mati. Amin. Kalau kita tahu ujung-ujung kehidupan kita pasti mati, pasti bertanggung jawab di tahta pengadilannya. Kenapa hari ini santai? Kenapa hari ini kita bodoh? Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, meratapi diri kita. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Buatku mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku. Sebelum berakhir hariku, ku mau melakukan kehendak-Mu. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Sebelum aku menutup mataku, Tuhan. Aku tidak mau nanti Tuhan tolak aku. Bapak Ibu, kalau kita belum melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, kita mati Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Nyangkau. Ngeri Bapak Ibu di tahta pengadilannya, ngeri saya katakan. Kalau Bapak Ibu hari ini, waduh, tidak ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu di tahta pengadilannya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang ada selama kita ada di dunia ini. Kita masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Minta. Tidak kebetulan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jelas Bapak Ibu. Kalau kau tidak mempersiapkan dirimu, tidak ada tempatmu di sana. Saya sangat sedih sekali kalau melihat ada orang mati. Rumahmu ada di sana. Belum tentu Bapak Ibu kalau kita tidak melakukan selama kita ada di dunia ini. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita belum serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tidak akan ada tempat kita di sana. Kasihan nanti rumah kita. Harus selesai. Kalau kita melakukannya di tempat ini benar-benar berjuang, Tuhan akan mempersiapkan tempat kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Ayo kita benar-benar sungguh-sungguh hari ini bertobat. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Meratapi diri kita. Sudahkah hidup kita ini berkenan atau belum? Tuhan, apalagi Tuhan? Yang selalu saya katakan, apalagi Tuhan yang belum kulakukan? Apalagi yang belum, tugas yang aku belum selesaikan Tuhan. Sehingga Tuhan, Bapak Ibu Saudari, terus nyatakan kepada saya, ini loh tugas yang belum kau selesaikan. Waduh, kadangkala Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan sampaikan kepada saya hari-hari ini loh tugasmu yang belum kau selesaikan. Yang kau harus bereskan. Itu aduh Bapak Ibu, rasanya tidak mungkin kalau ini saya tidak tidak mengira kalau tugas ini Bapak Ibu. Ternyata selesaikan ini, Esther. Kamu sudah berjanji, ada catatannya di sana. Wow, Bapak Ibu.
Yang hari-hari ini saya harus berjuang untuk saya bisa melaksanakan tugas saya. Berat, tapi saya minta kepada Tuhan, tidak ada alasan Tuhan, saya harus menyelesaikan ini. Berikan aku keberanian untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau bagi orang itu dikatakan, ya tidak normal, lebay, sesat kali orang ini, dia tidak tahu Bapak Ibu. Kalau orang mengatakan seperti itu, apa itu firmannya gitu-gitu? Karena apa? Karena pemahamannya adalah bahwa ikut Yesus itu cukup ke gereja, selamat. Kalau ke gereja, cari firman yang enak, yang sesuai dengan kehendaknya, dengan pemahamannya bahwa kalau ikut Yesus itu diberkati. Dia tidak tahu kalau mengikuti Yesus itu lepaskanlah segala sesuatu milikmu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Dia tidak layak menjadi muridku. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi murid, Bapak Ibu. Semua kita harus menjadi murid. Jangan menjadi murid yang bodoh, yang malas. Kalau kita mau menjadi murid yang malas ya seperti itu. Dangkal pemahamannya. Orang sudah naik kelas, sudah tingkatan, sudah mahasiswa, dia baru kelas TK. Sehingga dia tidak bisa mengerti pengajaran yang orang berikan yang sudah mahasiswa. Apalagi kalau sudah sarjana, S1, S2, apalagi kalau sudah S3. Amin. Pemahamannya dia tetap di SD, di SMP. Karena apa? Malas. Tidak mau menderita, tidak mau berjuang. Sehingga orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kelas, yang sudah berjuang, yang sudah melakukan kehendak Tuhan, yang terus mencari dan mencari. Sudah kelas di tingkat tinggi. Setelah orang itu menyampaikan kebenaran, dia bilang, apa itu? Bosan aku dengarnya. Kenapa? Kalau orang yang sudah tingkatan tinggi, Bapak Ibu, waduh. Pemahaman orang kalau tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, sudah cukup itu. Masih banyak harus sempurna seperti Bapak. Amin. Menderita seperti Yesus di kayu salib, taat sampai mati loh dia. Menderita seperti itu loh modelnya, mau menjadi sempurna. Menjadi orang Kristen itu seperti Yesus itu menderita. Memberi nyawa. Baru menjadi Kristen yang sejati. Ini standar orang Kristen, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Mungkin hari ini saya bisa lakukan. Bukan karena kuat dan gagah saya. Karena saya percaya Yesus sudah melakukannya. Amin. Karena Yesus sudah memberi contoh. Dia sudah menjalani jalannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Ini yang harus kita lakukan. Rendah hati saja Bapak Ibu. Tuhan, aku mau. Tolong aku Tuhan. Kenapa orang tidak bisa mencapai ini? Dia tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku belum sempurna seperti Engkau. Aku masih banyak hal-hal yang menyakiti hatimu Tuhan. Dia tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia merasa hebat. Apalagi kalau sudah mendapatkan ilmu teologi. Sudah bisa sedikit memahami kebenaran. Wah, sudah merasa lebih. Cuma teori. Bukan teori, Bapak Ibu. Melakukan. Mengalami.
Yesus itu di dalam hidup kita. Kalau cuma teori, tidak mengalami, aduh, tidak ada spiritnya Bapak Ibu, tidak ada hidup rohnya ini, tidak ada semangat. Lihat Bapak Ibu, kalau orang benar-benar mengalami Yesus dalam hidupnya, firman, kita memang harus penting kita belajar teologi, belajar kita tentang kebenaran, dan memprakteknya dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat di dalam kehidupan orang itu. Tidak usah kita mau berkata-kata, tidak usah kita banyak berteori. Amin. Kalau kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, tidak usah bohong, tidak usah kita mau mempromosikan diri kita. Dan orang sendiri akan merasakan di dalam kehidupan kita bahwa kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kalau kita berkata kepada orang, kita berbicara kepada orang, itu membuat orang itu nyaman. Kalau saudara ngomong sama orang menyakiti hati orang, itu bukan. Melakukan kehendak Tuhan itu membawa damai, Bapak Ibu. Sehingga orang merasakan damai dekat kita. Amin. Amin. Ada kasih seperti Yesus miliki, yang kita harus miliki dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari ini berkat Tuhan luar biasa bagi kita dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita buka hati kita, pikiran kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki hati kita, jangan main-main kepada Tuhan. Waktu kita singkat, waktu kita tidak lama lagi. Jangan menggunakan waktu kita dengan sia-sia. Mari kita berjuang. Untuk Tuhan nanti berkata kepada kita, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita capai, kita kejar ini Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Pujian tadi. Bila ku pandang wajah
berikan bagi kami, Kau sampaikan bagi kami pada saat hari ini. Kami benar-benar melakukannya dalam kehidupan ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Kami rindu setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.